PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kak Garnis punya senjata yang aneh-aneh. Tadi bintang besi, sekarang selendang sutra. Bukan main. Aku sendiri baru tahu sekarang kalau Kak Garnis punya senjata berupa selendang sutra. Nah, Gandar Palut, aku sudah selesai menari. Sekarang, mari kita menari berdua. Gunakanlah tongkatmu yang hebat itu. Yang keren. Mereka mulai bertarung. Hebat sekali pertarungan itu. Selendang sutra yang warnanya kuning itu meliuk-liuk, menari-nari, bagaikan ular kobra yang menyambar-nyambar mangsanya. Kakang Bentar, tongkat hitam si Gandar Palut juga hebat. Berputar-putar cepat sekali. Mengerikan. Kak Garis meningkatkan serangannya. Sungguh mengagumkan. Jungkir balik di udara sambil terus melakukan tempur. Selendang sutra itu sekarang tidak lagi meliuk-liuk dan menari-nari, tapi menerjang-nerjang dengan sangat ganas, seperti berpuluh-puluh ekor ular berbisa menyerbu dari segala penjuru. Gandar Palut mulai terpisah. Iya, permainan tongkatnya mulai tidak terarah. Nah, Gandar Palut jadi kalang kabut. Terpaksa dia sekarang harus membenturkan tongkatnya ke selendang sutra untuk menangkis serangan Kak Garnis yang bertubi-tubi. Sangat gencar. Hebat sekali. Iya, Tenaga dalam mereka sudah matang. Menimbulkan getaran yang hebat ketika saling berbenturan. Gandar Palut semakin kewalahan. Tidak tahan digempur habis-habisan oleh Kak Garnis. Jurus-jurusnya sudah tidak beraturan. Kena. Tongkat si Gandar Palut kena. Dilibat dan dibelit oleh selendang Kak Garnis. Tongkat itu sampai patah jadi 2 potong. Tongkatmu ternyata bukan tongkat pusaka, tapi tongkat picisan. Aku libat dan dibelit, patah jadi 2 potong. Kau hebat, gadis Ayu. Lain kali kita akan bertemu lagi. Hei! Gandar Palut kabur. Biarkan saja, tidak usah dikejar. Nah, itu si Burahor. Manusia cebol masih terduduk kesakitan di bawah pohon kecil. Ayo, sekarang mau kita apakan dia? Rayu Taksi, jangan. Si cebol sudah terluka. Luka-lukanya cukup parah. Jangan disakiti lagi. Lebih baik kita menolong dia mengobati luka-lukanya. Tidak usah, tangkap saja. Aku masih bisa berjalan. Sampai ketemu lagi. Mau kemana cebol? Rayu Taksi, jangan. Kasihan juga ya. Si cebol yang kecil dan buntet itu berjalan tertatih-tatih sambil meringis menahan sakit. Iya. Mudah-mudahan dia bisa mengobati lukanya sendiri. Sebab dia seorang tokoh yang cukup dikjaya. Ah, Dewi Rara kemana? Itu dia. Di sana, di balik tanggul, sedang merawat Kakang Widura. Ayo, kita ke sana. Iya. Bagaimana Widura? Tidak apa-apa. Perutku kena tendang.
Muas sekali. Tapi sekarang sudah enak. Tidak mual lagi. Syukurlah. Kak Garnis hebat sekali. Saya kira tadinya senjata pamungkas Kak Garnis bintang besi. Tidak tahunya masih menyimpan senjata pamungkas lainnya, yaitu selendang sutra. Ya, waktu kita bertempur di Bukit Hanjuang, aku tidak sempat mempergunakan selendang sutra kuning ini. Sebab memang belum perlu. Tadi aku mempergunakannya sebab senjata tongkat si Gandar Palut itu terlalu hebat. Saya ingin sekali bisa memainkan senjata selendang sutra. Senjata yang berupa kain selendang sutra memang sangat cocok untuk seorang gadis. Apalagi gadis yang halus dan lembut seperti kamu, Dewi Rara. Benar. Dan cara menyimpannya mudah sekali. Dibelitkan di pinggang, tidak akan tampak sebagai senjata, tapi lebih nampak sebagai ikat pinggang biasa. Apalagi kaum wanita sudah lumrah memakai selendang di pinggangnya, sehingga tidak akan ada yang curiga atau mengira bahwa selendang itu merupakan senjata yang dahsyat. Ya, dan aku kira Garnis bersedia mengajarkannya kepadamu, Dewi Rara. Ya, dengan senang hati aku mau mengajarkannya kepada Dewi Rara. Terima kasih Kak Garnis. Dan sebenarnya tidak perlu selendang yang terbuat dari kain sutra. Dari kain apa saja bisa. Juga warnanya tidak perlu berwarna kuning. Warna apa saja bebas. Ya Kak Garnis. Marilah kita sekarang meneruskan perjalanan menuju ke Gunung Angkut. Rampes. Waduh, para tamu terhormat dari Madangkara. Mari, silakan masuk. Terima kasih Paman Soma. Terima kasih Paman Soma. Paman Soma, maksud kedatangan kami ke Gunung Wangsit ini untuk mengantarkan Dewi Rara Amiyati yang bermaksud hendak menuntut ilmu di perguruan Padepokan Gunung Wangsit di sini. Di sini hanya ada 2 orang gadis. Yang satu Neng Garnis sendiri, dan yang satunya lagi gadis yang sangat cantik itu, yang duduk di sebelah Den Widura. Benar Paman. Inilah Dewi Rara Amiyati. Waduh, cantiknya luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu melihat langsung kecantikan Neng Dewi Rara Amiyati yang termasuk dengan julukan Kembang Keraton Madangkara. Tapi apakah saya tidak salah dengar bahwa Neng Rara mau belajar di sini? Ayo Dewi Rara, jawablah sendiri. Benar Paman Soma. Di Madangkara penuh dengan jago-jago yang ilmunya sangat tinggi. Mengapa Neng Rara ingin belajar di sini? Ingin mencari pengalaman. Begitu. Tapi Paman ini bukan seorang tokoh yang hebat atau seorang guru yang mumpuni. Ya, Paman hanyalah tak lebih dari seorang pengurus sebuah padepokan yang kecil dan sederhana. Tapi saya ingin belajar kepada Paman. Mau belajar apa? Ilmu silat, ilmu kedikjayaan, atau ilmu sastra, ilmu tata negara, atau... ilmu silat, Paman. Wah, Paman terkejut juga bahwa Neng Rara ingin belajar silat. Tidak sayang, Neng? Sayang? Ya, Neng Rara ini gadis keraton, lembut dan halus. Tuh, kulitnya juga putih, bersih. Nanti kalau belajar silat, jadi kasar. Telapak tangan jadi kasar karena sering berlatih memukul-mukul kayu dan batu. Terus otot-otot tangan jadi menonjol dan kekar karena sering latihan jurus. Dan jari-jari tangan Neng Rara yang lentik itu nanti jadi kasar karena harus sering berlatih memegang senjata atau benda-benda yang berat. Dan biasanya betis seorang gadis yang mulus dan indah akan jadi berotot karena sering latihan ilmu lari cepat. Nah, apakah Neng Rara mau begitu? Tidak apa, saya mau, Paman. Saya berangkat dari rumah dengan tekad yang bulat, ingin belajar ilmu silat, bahkan ingin terus melanjutkan ke tingkat ilmu kedikjayaan. Jadi meskipun saya jadi kasar dan wajah saya tidak cantik lagi,
tidak apa-apa. Sebab saya lihat para pendekar wanita rata-rata cantik. Mantili dan Lasmini dan juga Kak Garnis semuanya cantik-cantik. Bahkan badannya semakin bagus, padat dan berisi. Selalu sehat, Paman, dan kuat. Tidak gampang sakit. Ya, baiklah. Bila tekadmu sudah bulat, Paman dengan tangan terbuka menerima Neng Rara untuk belajar di sini. Terima kasih Paman. Nah, Dewi Rara, kami akan segera pulang ke Madangkara, ya? Terima kasih Kak Garnis. Kak Garnis baik sekali kepada saya. Bersusah payah menjaga saya dan mengantarkan saya sampai ke Gunung Wangsit ini. Ya, jagalah dirimu baik-baik selama di sini. Patuhilah semua pelajaran yang diberikan Paman Soma. Meskipun dia bukan seorang tokoh rimba persilatan yang tinggi, tapi Paman Soma seorang guru yang baik. Ya Kak Garnis, sering-seringlah datang ke sini menengok saya. Saya senang sekali kepada Kak Garnis, sebab Kak Garnis orangnya baik sekali. Ya, aku akan sering mengunjungi kamu di sini. Mungkin bersama-sama dengan ayahmu atau ibumu. Benar. Ajaklah ayah dan ibu kalau Kak Garnis ke sini. Ya. Nah, selamat tinggal Dewi Rara. Selamat jalan Kak Garnis. Selamat tinggal Dewi Rara. Pandai-pandailah menahan diri. Sebab kehidupan di keraton berbeda jauh dengan tata kehidupan di sebuah padepokan. Iya, Kakang Widura. Nah, selamat tinggal ya. Yang pinter ya. Nanti kalau sudah pandai main silat, bertarung dengan aku. Terima kasih Raden Paksi. Selamat jalan. Bentar, kau tidak berpamitan dengan Dewi Rara? Iya. Selamat tinggal Dewi Rara. Selamat jalan Raden Bentar. Iya. Loh, kok cuma segitu saja Kakang Bentar? Sudah cukup kan? Dipeluk dulu, lalu dicium sebagai salam perpisahan. Rai Paksi, apa-apaan kok itu? Maaf, saya bergurau. Nah, Dewi Rara, kami segera berangkat ya. Selamat jalan semuanya. Dewi Rara kelihatannya sedih juga berpisah dengan kita. Ya, pergaulan antara kita dengan dia selama berbulan-bulan menempuh perjalanan dalam suka dan duka telah menimbulkan kesan yang dalam di hatinya. Ya, sudah merasa seperti saudara dengan kita. Seharusnya Anjani juga kita bujuk supaya tidak berguru di Gunung Lawu, tapi di Gunung Wangsit. Agak sulit, Widura. Sebab guru besar padepokan Gunung Lawu ibunya sendiri. Dan ilmunya sangat tinggi. Jadi Anjani merasa lebih mantap berguru kepada ibunya sendiri. Tapi amat disayangkan kalau Anjani ketularan watak ibunya. Ya, mudah-mudahan gemblengan dan pendidikan yang diterimanya di keraton semenjak kecil dapat membuat dirinya memiliki benteng iman yang kuat terhadap perihal yang kurang baik. Tapi terlalu sulit, Garnis. Sebab aku lihat watak Lasmini menurun juga kepadanya. Ya, belum nampak dengan jelas, Widura. Yang baru nampak sekarang ini, sifat-sifat Lasmini yang menurun kepadanya adalah punya kemauan yang keras dan punya bakat besar untuk menjadi pendekar yang tangguh. Sedangkan watak belangnya Lasmini dalam hubungannya dengan laki-laki belum nampak pada diri Anjani. Tapi, ya, mudah-mudahan saja tidak. Perkara hubungan cintanya dengan Bentar, bagaimana? Sebab aku lihat sikapnya terhadap Bentar kaku dan kikuk, sehingga timbul kesan dalam diriku bahwa sebenarnya Anjani masih mencintai Bentar, tapi terhalang oleh tembok yang tebal dan tinggi. Ada sebuah tabir yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mewujudkan cintanya terhadap Bentar, Garnis. Ya, aku juga dapat merasakannya. Namun, semua itu lebih diakibatkan oleh bayangan Lasmini yang belum pupus di dalam diri Bentar. Dan celakanya, bayangan-bayangan itu hanya dapat dirasakan oleh naluri Anjani. Ya. Sehingga
membuat Anjani risih dan merinding kalau melihat Bentar. Bayangan perbuatan Bentar dan Lasmini selalu menghantui Anjani. Aku jadi heran setengah mati. Bentar bisa luluh kepada seorang perempuan yang umurnya lebih tua 2 kali lipat dan lebih pantas jadi ibunya. Sebab kita tidak menyaksikan langsung ketika terjadinya peristiwa hubungan cinta Bentar dengan Lasmini. Tapi menurut beberapa orang yang dapat dipercaya, Lasmini telah dan pernah menyerahkan segala-galanya kepada Bentar. Oh, benarkah? Iya. Dan Bentar yang waktu itu masih hijau, baru menginjak usia remaja, yang belum pernah sama sekali menghirup madu asmara, menjadi mabuk. Semua perbuatannya yang dialaminya itu bersama Lasmini telah menimbulkan kesan yang sangat mendalam di dalam diri Bentar. Jadi, ya, sulit sekali untuk dapat melupakannya. Pantas. Gadis yang cantiknya seperti bidadari seperti Dewi Rara Amiyati tidak bisa menawan hatinya. Sebenarnya, Bentar suka kepada Dewi Rara. Tapi untuk bisa mencintai Dewi Rara, cinta yang benar-benar tulus, sulit sekali. Ya, aku kira semuanya memerlukan waktu. Hop, hop, ya. Hop, hop. Cukup Neng Rara. Ya, Paman. Capek? Iya, Paman. Kelihatannya latihan dasar itu tidak seberapa. Hanya menggerak-gerakkan tangan dan kaki dan tubuh. Tak taunya capek juga ya, Paman. Karena itu belum biasa. Nanti kalau sudah biasa, berlatih 1 hari penuh pun kau tidak akan merasa letih. Iya, Paman. Ditambah pula, caramu bernapas itu kurang baik. Napas saya salah, Paman. Caranya bernapas yang baik, banyak macamnya. Tapi pada garis besarnya hanya 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan perut? Ya, pernahkah Neng Rara bernapas menggunakan perut? Bagaimana caranya, Paman? Bernapas dengan dada, tentu sudah biasa Neng Rara lakukan. Sebab memang semua manusia semenjak lahir secara langsung akan bernapas mempergunakan dadanya. Kembang kempis mengikuti irama gerak paru-paru. Tapi sebenarnya pernapasan perut juga bisa dilakukan. Lebih bagus mana, Paman, pernapasan dada atau pernapasan perut? Sama saja, oh, iya? Sama baiknya. Masing-masing punya kekuatan tersendiri. Tapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk dapat melakukan sebuah gerak tertentu, mungkin harus mempergunakan pernapasan perut. Tapi untuk gerak yang lain, mungkin lebih baik mempergunakan pernapasan yang biasa, yaitu pernapasan dada. Bagaimana caranya melakukan pernapasan perut, Paman? Kita menghirup udara bertumpu pada kekuatan perut. Begini caranya. Perut Paman Soma jadi gendut, mengembung. Karena udara yang disedot dipompa oleh perut. Wah, nanti perut saya jadi gendut, Paman. Tidak, tentu tidak, Neng Rara. Memang akan nampak gendut kalau sedang menghirup udara. Tapi selanjutnya, biasa lagi. Iya, Paman. Tapi Paman Soma jangan menyebut saya Neng, sebut saja Rara. Tidak, Neng Rara. Neng Rara putri keraton Madangkara, keturunan bangsawan. Dan saya sebagai rakyat Madangkara, tentu wajib bersikap hormat terhadap Neng Rara. Kalau di keraton tidak apa-apa, Paman. Tapi kalau di sini, saya kan murid Paman. Jadi perlakukanlah saya sebagaimana perlakuan Paman terhadap murid-murid yang lain. Ya. Akan Paman coba. Terima kasih, Paman. Nah, sekarang lari. Lari? Berlari-lari mengelilingi padepokan kita ini. Larinya harus cepat atau lari biasa saja? Ya, terserah Neng Rara. Maksud saya, Dewi Rara. Ingin lari cepat silahkan. Ingin lari pelan-pelan silahkan. Napas yang mana yang harus saya pergunakan, Paman? Pernapasan perut atau pernapasan dada? Juga semuanya terserah Dewi Rara. Yang penting, di waktu sedang berlari, dicoba kedua cara pernapasan itu. Lalu pilih mana yang cocok. Baik, Paman. Hop,
Ya. Dia benar-benar patuh, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan setiap perintahku. Dan nampaknya Dewi Rara Amyati itu cukup punya bakat untuk menjadi seorang pesilat. Dia berlari-lari mengelilingi padepokan, mendaki, menurun, lurus, berbelok-belok, terus berkeliling. Dia nampaknya berusaha keras untuk bisa berlari dengan baik. Syukurlah, dia tidak banyak tingkah. Bahkan sebaliknya, dia seorang murid yang patuh dan penurut. Mudah-mudahan selamanya begitu. Nah, Dewi Rara, ini ada sebuah karung. Karung yang kasar. Isinya pasir. Iya, Paman. Coba dipukul. Baik, Paman. Pakailah sarung tangan ini. Sarung tangan? Iya. Untuk tahap pemula, sebaiknya memakai sarung tangan supaya tidak mengalami luka-luka yang parah. Nanti setelah sudah mengerti bagaimana caranya melakukan pukulan yang baik, barulah sarung tangan dilepas. Baik, Paman. Hop, hop. Ya. Aduh. Sakit. Sakit, Paman. Yang terasa sakit itu, yang mana? Tangan kanan saya ini, semuanya, Paman. Coba dirasakan, yang paling sakit, bagian yang mana? Kepalan tinju saya yang kena pada karung pasir itu. Sekarang, pusatkan perasaan dan pikiran. Kerahkan seluruh kekuatan dan dikumpulkan kepada kepalan tinju itu. Semua kekuatan bertumpu di tempat itu. Kemudian, barulah melakukan pukulan. Baik, Paman. Iya. Nah, bagaimana? Masih terasa sakit, Paman. Tapi tidak terlalu sakit seperti tadi. Nah, itu tandanya kau sudah bisa melakukan pemindahan kekuatan. Memang masih jauh dari sempurna. Tapi untuk tahap pemula, itu sudah cukup baik. Iya, Paman. Pemindahan kekuatan adalah kunci keberhasilan dari seorang pesilat. Sebab pemindahan kekuatan merupakan salah satu rahasia ilmu silat. Iya, Paman. Seorang pesilat yang sudah mahir dalam melakukan pemindahan kekuatan akan selalu unggul dalam setiap pertarungan. Iya, Paman. Nah, sekarang sudah siang. Matahari sudah tinggi. Kau berlatih dari pagi tanpa berhenti. Sekarang beristirahatlah. Nanti sore kau boleh berlatih lagi. Baik, Paman. Kita sudah sampai di tapal batas kerajaan Madangkara. Iya, sudah sampai di kampung halaman sendiri. Apakah kita akan langsung ke keraton atau ke Kadipaten Jamparing dulu? Sebaiknya kita langsung saja ke keraton, menjumpai Tumenggung Ratmaja untuk melaporkan keadaan putrinya, Dewi Rara Amyati, yang sudah berada di padepokan Gunung Wangsit dengan selamat. Benar, sebab mereka tentu sedang gelisah menunggu kabar dari kita. Juga kepergian kita yang cukup lama pasti akan membuat kedua orang tua Dewi Rara menjadi resah dan was-was. Ya, aku setuju. Dari keraton, barulah kita pulang ke Kadipaten Jamparing. Iya. Salam sejahtera Kanjeng Tumenggung Ratmaja. Oh, salam sejahtera Raden Bentar, Raden Paksi Jaladara, Den Ayu Dewi Garnis, dan saudara Widura. Silakan, mari. Terima kasih, Tumenggung. Terima kasih, Tumenggung. Oh, sudah datang. Ya, itu Adinda Rentani. Kemari Dinda. Duh, bagaimana kabarnya si Rara? Apakah dia selamat? Tidak apa-apa, dan...
Sabar, Dinda, sabar. Mereka baru datang, masih capek. Main berondong saja dengan segudang pertanyaan. Syukurlah semuanya kembali dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Iya, berkat doa kita semua, kami dapat melakukan perjalanan dengan baik dan selamat. Demikian pula kami berhasil menjumpai Putri Tumenggung, yaitu Dewi Rara Amiati. Oh, benarkah? Di manakah ditemukannya anak saya itu? Di tengah perjalanan antara Gunung Hanjuang dan Gunung Lawu. Oh, sudah jauh sekali. Bagaimanakah keadaannya? Sehat walafiat, tak kurang satu apa. Syukurlah, syukur. Sekarang ada di mana? Sabar, Adinda. Biarlah Raden Bentar menceritakan semuanya. Maaf, baik-baik. Kami berhasil membujuknya agar membatalkan niatnya untuk berguru di Gunung Lawu. Tapi tekadnya untuk belajar ilmu silat tidak bisa kami redam. Untuk itu, kami membawanya ke Gunung Wangsit. Gunung Wangsit? Iya, Padepokan Gunung Wangsit. Padepokan petilasan Gusti Ayu Mantili yang sekarang dikelola oleh Paman Soma, bukan? Benar, Tumenggung. Kalau di Gunung Wangsit tidak jadi masalah, sebab jaraknya cukup dekat. Lagi pula Paman Soma orang kita juga. Si Rara Amiati akan aman berada di dalam pengawasan Paman Soma. Atas dasar itulah, mengapa kami menitipkan Dewi Rara Amiati kepada Paman Soma di Padepokan Gunung Wangsit. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Saya sangat gembira bahwa anak saya, Dewi Rara, dalam keadaan selamat sudah berada di Gunung Wangsit. Dan saya jadi tidak enak. Telah membuat Raden menjadi repot dan bersusah payah. Tidak, Tumenggung. Sebab hal itu sudah menjadi tanggung jawab kami, para ksatria utama Madangkara, dalam menjaga keselamatan keluarga besar bangsawan Kerajaan Madangkara. Raden sangat bijaksana dan rendah hati. Budi Raden amat luhur. Terima kasih, Tumenggung. Lalu, apakah sikap anak kami, Dewi Rara, tidak ada yang tidak berkenan di hati Raden? Maksud dan Ayu? Barangkali ada sebuah sikap atau suatu perkataan yang, ya, maklumlah, antara Raden dengan Dewi Rara. Adinda, janganlah menyampaikan sesuatu yang kurang tepat pada suasananya. Maaf, Kanda. Tidak apa, saya mengerti. Namun tidak ada salahnya saya menyampaikan bahwa Dewi Rara Amiati tetap memperlihatkan sikapnya sebagai gadis keraton Madangkara yang utuh. Sikap dan perkataannya tetap baik dan terpuji. Tak ada sedikit pun yang tidak berkenan di hati saya. Syukurlah. Ibunda. Kemarilah, Garnis. Mari, duduk di sini, di dekat ibu. Terima kasih, Bunda. Jadi, tidak kau ceritakan kepada ayah dan ibunya Dewi Rara bahwa Dewi Rara dan Anjani pernah ditawan oleh komplotan penjahat di Bukit Hanjuang? Tidak, Ibunda. Sebab takut membuat mereka terkejut besar sehingga mengguncangkan jiwanya. Lalu dengan tergesa-gesa menarik Dewi Rara dari Gunung Wangsit. Nah, kalau sudah begitu bisa lebih rumit karena sudah tentu Dewi Rara tidak mau. Benar. Lalu bagaimana sikap Bentar terhadap Dewi Rara selama dalam menempuh perjalanan, Garnis? Kaku dan kikuk sekali nampaknya. Ya. Bentar memang begitu. Terhadap gadis-gadis, sikapnya amat pemalu. Apalagi terhadap Dewi Rara yang santer akan diperjodohkan dengannya. Ya, tentulah merasa malu dan segan dia itu. Pertanyaan Ibunda sama dengan Den Ayu Rentani, istri Tumenggung Wiratmaja. Oh ya? Ibunya Dewi Rara itu rupanya tidak bisa menahan diri. Dia bertanya tentang sikap Dewi Rara terhadap Bentar. Oh, benarkah? Lalu Bentar bagaimana? Ya, tentu saja dia jadi salah tingkah. Nampaknya gugup sekali. Rupanya Dewi Rentani tetap berharap agar Dewi Rara berjodoh dengan Bentar. Ya, ibu tahu. Keinginannya untuk mengambil Bentar sebagai menantu besar sekali. Tapi ya, rupanya masih membutuhkan waktu yang lama.
Ya, Bunda. Nah, Pramita, aku rasa sudah saatnya bagiku berpamitan untuk pulang kembali ke Sadeng. Hei, tidak bisakah ditunda, Gangga? Itu pun sudah beberapa kali mengalami penundaan, Mita. Dan bukankah sudah cukup lama aku berada di Madangkara ini? Kita sudah sama-sama puas saling melepas rindu. Dan juga sama-sama bahagia. Bahwasanya aku dapat menyaksikan kau dan anak-anakmu hidup dalam kesejahteraan. Begitu pula kau bahagia dapat menyaksikan aku sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mengapa kau tidak mau untuk selamanya berkumpul bersama kami di sini, Gangga? Inginnya memang begitu, Mita. Akan tetapi, aku ingin pula menghabiskan masa tuaku di kampung halamanku, tanah tumpah darahku sendiri, Kadipaten Sadeng. Dalam hati kecilku, aku juga sebenarnya ingin mati dan dikubur di tanah tumpah darahku di Sadeng. Tapi itu tidak bisa aku lakukan, sebab aku sudah menjadi orang Madangkara, Gangga. Kau tidak perlu punya keinginan seperti itu, Mita. Bahkan sebaliknya, bagimu akan lebih baik dan terhormat bila kau berakhir hayat di sini, di Madangkara. Dengan begitu, rakyat Madangkara akan tetap mengagungkanmu untuk selamanya. Benar, Gangga. Pertimbangan itulah yang membuat aku untuk mengabdi kepada Madangkara sampai akhir hayatku. Ya. Aku akan menyuruh Bentar atau Garnis untuk sering berkunjung ke Sadeng, menjengukmu, Gangga, dan melihat keadaanmu. Terima kasih, Mita. Aku mohon diri. Ya. Selamat jalan, Gangga Dara, adikku. Sebenarnya, aku ingin turut serta bersama Kak Garnis dan Kakang Widura pergi ke Sadeng, mengantarkan Paman Ganggadara. Jangan, Bentar. Kalau kita pergi semua, siapa yang akan menemani ibu kita, Ibunda Pramita? Iya, Kak. Seandainya perjalanan kami ini perjalanan yang singkat, tidak ada masalah bagimu ikut serta dengan kami. Iya. Tapi perjalanan ke Sadeng terlalu jauh, Bentar. Akan makan waktu yang sangat lama. Hal itu tidak baik bagimu yang punya tugas berat dan penting sebagai seorang adipati. Ya, Kak. Setibanya aku di Sadeng, secepatnya nanti aku mengurus segala keperluan Paman Ganggadara. Dan secepat itu pula aku kembali ke sini. Terima kasih, Kak Garnis.